Tidak tahu, sepertinya seperti yang kuduga, mereka malah bertarung. Aku berhasil mengkambing hitamkan dia. Hahaha. Sang pun tertawa dengan senangnya. Tuan Yao, tenang, kita bisa membicarakan semua ini. Lepaskan aku belum cukup menghajarnya, kata Tuan Yao. Sial, bahkan kakekku tidak memukulku sebanyak ini. Dasar brengsek. Tuan Sang, tolong tenang. Aku akan menghajarmu sampai mati nanti. Lihatlah nanti. Tidak peduli apapun dendam yang kalian punya, tapi selesaikan itu di luar. Aku sedang ada kelas. Jika tidak, aku akan menginformasikan ini ke kantor mahasiswa, kata Sang. Akan sangat memalukan bagiku jika terlihat seperti ini. Aku tidak ingin bertemu guru lain. Baik, tunggu saja. Aku pasti akan balasmu. Dan kelas pun selesai. Hahaha. Kelasnya sangat menyenangkan. Banyak hiburan di kelas itu, terutama Sang dan kepala pelayan tua itu. Kekuatan Tuan Zhang benar-benar mengejutkanku. Paman Yao, ada apa denganmu hari ini, kata tua si nona muda. Si nona muda pun berpamitan pada Zhang. Tuan Zhang, sampai jumpa. Ya, saja mah sampai jumpa. Tiba-tiba saja dia ditarik oleh kakaknya. Ayo pulang. Kenapa? Aku mau pulang. Aku tinggal di akademi sekarang. Tapi ayah ingin bertemu denganmu. Apa? Si Babe ingin bertemu denganku? Seseorang sedang mengumpat-ngumpat. Tai, dipukuli bahkan tanpa tahu alasannya. Hari ini aku tidak mendapatkan apapun selain rasa malu dan penghinaan. Aku harus membeli pelajaran si Johan, si mumik tai itu. Aku sudah pasti tidak pernah menyinggung Johan, tapi dia memukulku pasti karena berniat melawan Zhang. Ngomong-ngomong, apa kau yakin Liu Zhang memilih dia sebagai gurunya karena terpaksa? Apa maksudnya itu? Aku yakin dia melakukannya karena terpaksa. Memangnya ada hal lain? Mungkin saja dia melakukannya dengan atas kemauannya sendiri. Bagus. Pastikan untuk menaikkan hukumannya ke tingkat maksimal saat aku mengajukannya. Itu cara terbaik untuk menyingkirkan Zhang Xuan. Berlutut. Tiba-tiba seseorang berlutut. Kau bisa mengakui sebagai gurumu, tapi kenapa kau malah memilih si Zhang Xuan itu? Kenapa kau memilih yang terburuk di akademi? Kata si ayah. Ayah, Tuan Zhang tidak seperti yang ayah pikirkan. Berbakat. Apa maksudmu? Dia guru yang bahkan tidak berguna, bahkan menyebabkan muridnya jatuh ke dalam penyimpangan, Ki. Apa kau tidak tahu itu? Apa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi guru menurutmu? Kebebasanmu itu untuk memilih guru dan aku tidak bermaksud ikut campur, kata si Babe. Tapi apa kau tahu standar pengajaran Tuan Zhang Xuan? Benar, Wang Ying, kau harus mendengarkan nasihat ayahmu, jangan tertipu oleh Zhang Xuan. Ternyata para tetua muncul di sana. Kau harus meniru Wang Yan yang belajar dari Shulun. Dia hanya mengikuti satu pelajaran hari ini, tapi kekuatannya sudah meningkat 40%. Tapi Tuan Zhang Xuan dengan mudah membimbingku untuk meningkatkanku hingga kekuatanku naik 100%. 100%. Dia bahkan menyembuhkan kakiku, ayah. Master Yuan Yu saja tidak bisa menyembuhkan kakimu, namun orang itu bisa melakukannya. Omong kosong macam apa ini? Kekuatanmu naik 100%. Benar-benar lelucon yang bagus, Nona Wang Ying. Anda harusnya melakukan stand up di suatu tempat. Aku tidak mendengarkan pelajarannya sebelumnya, tapi aku yakin orang itu tidak berguna, tidak dapat menyembuhkan kakimu, bukan? Cukup. Kalian tidak pernah mendengarkan pelajaran Tuan Zhang. Jadi apa hakmu untuk berbicara buruk tentangnya? Aku tidak akan pernah berhenti dari kelasnya, kata si Wang Ying sambil berteriak. Namun yang lain, hahaha, hai, mereka pun tertawa. Omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Kau harus berhenti bicara dan keluar saja dari kelasnya. Jika tidak, apa? Jika kau pergi, kau tidak boleh kembali. Itu adalah batu pengukur kekuatan, bukan? Lihat dan saksikanlah kekuatanku. Wang Ying pun tiba-tiba memukul batu kekuatan dan dar. Menendang batu kekuatan dan dar. Apa? Kekuatannya 120 kilo dan kakinya juga mampu mengerahkan kekuatan, tapi dia hanya bisa memukul dengan 53 kilo. Saat dia pergi kemarin, dia bisa menendang dengan kekuatan 205 kilo. Apa kalian sudah melihatnya? Aku membuat kemajuan di bawah bimbingan Tuan Zhang. Lihat ini, 205. Bagaimana kalian bisa menjelaskan ini? Apa dia yang menyembuhkan kakimu juga? Iya, ayah. Bisa kau memberitahu apa tentang isi pelajarannya? Oke, tapi apa yang harus diajarkan sangat mendalam dan aku hanya bisa mengingatnya sedikit. Lalu dia pun menjelaskan pelajaran Tuan Zhang. Mengumpulkan napas dan memeliharanya. Aku tidak percaya bahwa akan ada teori mendalam di balik tahap Bird Ring. Ini adalah benar-benar teori dari master sejati. Aku tercerahkan. Ying, kau tidak boleh berhenti dari kelasnya kalau begitu. Oh, ujug-ujug aja. Padahal tadi harus berhenti, sekarang gak boleh berhenti. Ya, begitulah.
King, bisakah kau bertanya pada Tuan Zhang apa dia bisa menerima Wang Tao dan yang lainnya sebagai muridnya? Jika kau memungkinkan, aku bisa menjadi muridnya juga. Wang Hong, kau adalah patriark, bagaimana kau menjadi murid seorang guru tingkat rendah? Ya, aku sebenarnya hehehe. Wang Ying, kami berbeda, kami tidak mewakili cerita keluarga Wang. Malulah pada diri kalian. Dia pun diteriaki oleh ketua patriark. Hehehe. Ya, sementara itu, Book Vault, aku harus segera memahaminya. Jika tidak, aku tidak akan mengajar murid dengan benar. Tuanmu, rupanya dia akan pergi ke perpustakaan universitas lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin membaca beberapa buku tentang seni bela diri. Hari ini tidak bisa. Lah, kenapa? Ini kan perpustakaan. Tuanmu, ada apa? Aku ingin minjam beberapa buku. Ternyata muncul si Nona biru. Nona Sen, silahkan masuk. Terima kasih tuanmu. Itu tidak adil tuanmu. Aku di sini juga untuk membaca. Kenapa dia boleh masuk sedangkan aku tidak? Aku di sini untuk membaca. Kenapa dia boleh masuk? Nona Sen masuk untuk belajar. Bagaimana denganmu? Aku guru lain, benar kan? Tuanmu, aku rasa Tuan Zhang juga ingin belajar. Kenapa tidak Anda biarkan saja dia masuk? Jika dia dihentikan di sini, itu akan meninggalkan kesan yang tidak baik pada guru lain. Baiklah, karena Nona Sen yang memintanya, aku akan mengizinkanmu masuk, kata si tuanmu. Namun jika aku melihat mau berkeliaran ke sana kemari, aku akan menghukummu. Lalu si Zhang pun berterima kasih pada si guru biru. Terima kasih. Baiklah, aku masuk. Si guru biru pun yang merasa kaget. Hah? Dia bahkan tidak mengambil kesempatan untuk mengobrol denganku. Pede banget, anjing, cewek. Ih. Aku mungkin tidak akan bisa masuk lain kali, kata Zhang dalam hati. Book Vault ini tidak terlalu besar. Jika aku membacanya dengan cepat, mungkin dapat menyelesaikan membacanya semua hari ini, kata Zhang. Jadi aku tidak perlu datang lagi ke tempat sialan ini. Baiklah, akan kumulai. Lalu terak. Zhang pun melakukan aktivitasnya lagi. Dia membaca buku dengan cepat. Namun di sisi lain, si tuanmu dengan kesal, dia melakukannya lagi. Dia membolak-balik buku lagi secara asal. Apa dia ingin membuat pertunjukan, kata tuanmu. Dia pun sana kemari membaca buku, membaca semua buku. Aku ingin melihat apa yang dia cari. Kultivasi wisteria, apa itu? Dia bahkan membaca semua jenis buku itu. Dia kemari untuk membuat masalah rupanya, kata tuanmu. Sementara itu si Nona biru yang memperhatikan Zhang. Apa karena inilah tuanmu tidak mengizinkannya masuk? Dia kesana kemari membaca buku dengan asal-asalan. Atau mungkin dia tahu bahwa aku akan datang ke Book Vault hari ini, jadi dia ingin menarik perhatianku. Pede banget, anjing sia. Aku tidak akan membiarkan penodaan Book Vault ini terjadi. Tuan Zhang, apa yang kau lakukan? Membaca. Membaca ya. Jika menurutmu tindakanmu itu keren, tolong tinggalkan Book Vault ini sekarang. Aku tidak tertipu untuk trik seperti itu. Oke, aku mengerti. Dia pun pergi menjauhi si Nona biru. Semakin kau bersikap seperti ini, aku akan semakin muak denganmu. Lalu dia pun dimarahi oleh Zhang. Apa lo udah gila, tai? Jika kau benar-benar bosan, kau dapat berjongkok di suatu sudut dan gambar lingkaran sana. Berhenti menggangguku, kata si Zhang. Beraninya Zhang Zuan bicara seperti itu padaku. Dia pun kaget. Sepertinya kau bertekad untuk membuat pertunjukan. Biar kulihat berapa lama kau mempertahankannya. Sudah 6 atau 7 jam dia masih membolak-balik buku. Jika dia ingin menarik perhatianku, dia seharusnya berhenti sejak awal. Akhirnya semua buku di Book Vault ini telah disimpan di perpustakaan Heavenly Path, dan teknik yang cocok untuk tubuh murni Zhao sudah ditemukan. Aku sudah membolak-balik buku selama 7 jam, tapi dia masih belum pergi. Abaikan saja dia, kata Zhang. Lalu saat Zhang akan keluar dari perpustakaan, hei berhenti. Tuan Zhang, mulai sekarang Book Vault tidak lagi akan menyambutmu. Jangan datang ke sini lagi. Kenapa? Kata Zhang. Aku sudah melihat semuanya. Kau tidak mencatat atau mempelajari isinya. Kau hanya bolak-balik secara asak. Kau tidak ada niat untuk membaca. Memangnya kau bisa membaca seperti itu? Jika jadi dia marah karena aku membaca terlalu cepat. Lagi pula semua buku di sini sudah aku simpan. Biasakan saja. Baiklah, anggap saja aku sebagai pembuat onar. Selamat tinggal, kata si Zhang dengan polosnya pergi. Tunggu Tuan Zhang, seseorang lagi memanggil si Tuan Zhang. Siapa lagi? Ada apa sekarang? Si Tuan Zhang yang merasa terganggu pun sudah merasa muak. Setelah membaca buku untuk waktu yang lama, Anda pasti ingat beberapa hal, bukan? Apa maksudmu? Kulihat Anda baru saja membaca 8 metode pemurnian pil. Jadi aku ingin berkonsultasi tentang hal itu. Kau hanya pura-pura membaca, dalam hatinya dia berpikir seperti itu. Jika tidak, kau tidak akan bisa menjawab pertanyaanku. Kebohongan akan terungkap. Baiklah, tanyakan. Jika ada yang kau tidak mengerti, aku harus kembali untuk makan malam. Gue udah lapar.
Ada apa dengan sikapnya? Seolah-olah aku memohon padanya. Dasar sial. Ada ungkapan di buku kalau herbal berhamburan, pil, akan sulit terbentuk. Aku kurang mengerti, bisakah Anda menjelaskannya padaku? Kata si nona biru. Ingatanmu salah, kalimatnya adalah jika herbal mengental akan sulit untuk membentuk pil. Yang benar seperti itu. Artinya saat memurnikan pil, ketika cairan herbal menggumpal, itu tidak mungkin membuatnya menjadi pil. Kau melafalkan pertanyaan dengan baik, tapi tidak benar. Kau harusnya malu. Aku sengaja melafalkan kalimat itu dengan tidak benar agar dia disesatkan, tapi aku tidak percaya. Dia mengetahui itu. Dia bahkan memberikan jawaban yang benar. Apa dia benar-benar mengingat 8 metode penyempurnaan pil hanya dengan bolak-balik buku begitu saja? Baiklah, kata si nona Sen. Tunggu, Sen. 8 metode penyempurnaan pil adalah panduan dasar yang dipelajari alkemis. Bahkan jika seseorang tidak mempelajari penyempurnaan pil, dia penyempurnaan pil, dia mungkin tahu sesuatu tentang itu. Aku juga pertanyaan untukmu. Bagaimana kau bisa menafsirkan, mendengarkan siklus Ki mencerminkan pandangan semua makhluk? Kau tidak tahu itu? Itu adalah dasar kultivasi yang paling tinggi, bukan? Mengacu pada fenomena bahwa sementara Ki seorang beredar melalui tubuh seorang, bahkan satu siklus lengkap pikiran seseorang tampaknya akan mengembara ke seluruh dunia karena mereka memahami aturan di balik semua makhluk. Kalimat ini tercatat dalam teori darah Ki dan senior Bai Ming. Buku ini ada di rak ke-27 dan menjelaskan ada di halaman ke-69. Seorang tetua mengajukan pertanyaan ini beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa menjawabnya. Tapi orang ini, kau tunggu sebentar, Nona Sen. Ikuti aku untuk memeriksanya. Habis itu Tuan maupun ingin memeriksa bukunya. Dilihat dari nada bicaranya. Lebih baik aku mengkonfirmasi ini. Itu seharusnya ada di sini. Lalu dia pun terkejut. Bagaimana bisa? Lokasi dan nomornya sama persis seperti yang dia katakan. Beberapa hari lalu tetua itu mencari jawaban yang banyak di buku, tapi gagal. Aku tidak percaya. Itu dicatat dalam buku yang tidak jelas begini. Dia membaca buku yang tidak jelas begini. Tuanmu, jika tidak ada lagi, aku akan pergi, oke? Kata si Zhang. Tuan Zhang, tunggu. Apalagi si Tuan Zhang, hayo diinterupsi. Dia benar-benar guru yang sama dengan terakhir penilaian kualifikasi guru, bukan? Sambil terduduk dengan tingkat pengetahuannya seperti itu. Jika dia terakhir, bukankah dia itu berarti apa aku hanya? Dia pun melebalkan dirinya dengan kebodohan diri sendiri. Mau apa lagi? Aku akan pergi makan malam, kata Zhang. Aku juga belum makan. Aku sudah menjawab pertanyaanmu dan kau masih mengharapkan aku untuk mentraktirmu makan? Jangan harap. Namun dia pun dengan kesal. Banyak pria mengajakku makan malam dan aku menolaknya. Tapi aku memberimu kesempatan, lalu kau? Siapa juga yang ingin bicara seperti itu dengan wanita cantik? Tidak, maksudku, kenapa aku tidak mentraktirmu? Aku akan mentraktirmu makan, Tuan Zhang, kata si nona biru. Zhang yang dengar tentang traktir. Apa? Benarkah? Oke, tapi aku hanya ingin makanan-makanan mewah, oke? Roti kukus dan pancake daun bawang. Siap. Kalau begitu ayo kita pergi. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Mereka berdua berjalan dengan awkwardnya di bawah rembulan. Dia berjalan bersamaku, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini cewek pede banget, pengen banget digoda sama cowok gitu, ya ampun. Dah. Lanjut. Lalu tiba-tiba saja Zhang mengeluarkan auranya. Level 2 Stake Mind, Tranquil Mind. Apa itu? Seniman bela diri tidak hanya mengolah dasar ki mereka, yang lebih penting bagi mereka adalah mind stage. Semakin banyak mind stage seseorang, semakin cepat kecepatan kultivasinya, hingga kemungkinan mereka mencapai pencapaian yang lebih besar di masa depan. Namun mind stage lebih sulit dikembangkan daripada seni bela diri. Hanya kepala sekolah yang mencapai level seperti itu di seluruh akademi. Mungkinkah? Kata si nona biru. Hasil penilaian kualifikasi gurunya itu tidak benar. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk memanfaatkan cemoohan orang lain untuk melatih mind stage untuk masuk ke dalam mind stage tingkat tua. Ternyata itu hanya sandiwara. Tunggu lihat saja bagaimana aku akan mengeksposmu, Sakswan, kata si biru. Aku terpesona pemandangan dan jatuh ke dalam keheningan. Setelah itu aku mencapai level 2 stage mind. Level 2 ya, kata si Zhang Xuan. Apalagi aku harus mengikuti kultivasi teknik Heavenly Path Divine dan memiliki ki murni, jadi wajar saja jika meningkat begitu cepat.
Lalu mereka pun sampai di restoran. Kupikir dia hanya akan bawaku ke restoran biasa, tak kusangka dia akan bawaku ke sini, kata Zhang Xuan. Sementara itu di dalam restoran, jangan marah Tuan Sang. Aku mengajukan tuntutan ke akademi. Akademi akan bawa Liu Yang untuk diperiksa besok. Zhang Xuan pasti akan dihukum. Sedangkan untuk orang gila itu, dengan bispet dipinjamkan tetua Sang, Anda pasti bisa menendang pantatnya besok. Hahaha. Sambil kesal dia pun berkata, dia tidak mendengarkan perintahku untuk saat ini. Itu tergantung. Lalu pelayan pun datang. Semua hidangan yang Anda pesan telah disajikan. Tolong beritahu jika Anda butuh yang lain, oke? Aku membawa Sky Shattering Lion halaman belakang. Jangan lupa untuk memberikannya makan. Tuan Sang, ku dengar Hong Tian House ini memiliki kekuatan besar, dan Tuan Manajer Wu itu biasanya acuh tak acuh terhadap para tamu. Kenapa dia begitu ramah saat ini pada kita? Hong Tian House memiliki kekuatan besar karena pemiliknya ketua Hong Hao sangat kuat, dan dia pernah bersaing untuk posisi kepala akademi. Posisi kepala, namun dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tetua karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Kita diperlakukan dengan baik karena tetua Hong adalah teman baik kakekku. Jadi itulah penyebabnya Tuan Wu memperlakukan kita dengan hormat. Jadi begitu. Namun dia tiba-tiba saja menyadari suatu hal. Bukankah itu Nona Seng? Kenapa dia bersama orang tidak berguna itu? Aku sudah beberapa kali mengajaknya makan, tapi dia tidak pernah mau. Ini tidak bisa dipercaya. Aku akan menghampirinya. Aku punya ide. Tidak hanya untuk membuat Nona Sen melihat warna sebenarnya dari Zhang Xuan, tapi juga untuk memperlihatkan sikap mengesankan Anda. Bagaimana? Oke, baiklah, aku mendengarkan. Apa itu? Lalu Zhang pun yang telah kenyang makan. Aku kenyang. Baguslah. Alhamdulillah aku kenyang. Pelayan tagihannya. Ya Nona, totalnya 1280 koin emas. Mamam, tak anjing. Kenapa begitu mahal? Aku menghitung tagihan saat memesan makanan, paling banyak hanya 100 koin emas. Aku minta maaf, sebotol minuman ini immortal seharga 1200 koin emas. Tapi ini ditawarkan pada kami. Kupikir itu servis dari kalian. Hah? Lo pikir ini gratis? Emangnya ini restoran punya bapak lo apa? Kau seharusnya bertanya sebelumnya. Karena kau tidak bertanya, kami pikir kau tahu harganya, jadi kami tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Lalu si biru pun berkata, aku tidak punya cukup uang sekarang. Bagaimana jika dibayar secara kredit? Aku akan bayar lain kali. Hah, kredit? Jangan memesan makanan yang tidak mampu kau beli, Nona. Kau sudah memesannya, bayarlah. Jangan bermimpi tentang masakan gratis di sini. Namun dia pun dihentikan oleh seseorang. Apa yang terjadi di sini? Berisik sekali. Itu tidak sopan, Tuan Wu. Oh, Tuan Sang, begini. Mereka sudah makan, tapi tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan. Tidak ada uang untuk membayar tagihan. Tuan Sang, aku tidak ingin menceramahimu, tapi kau tidak punya uang. Jangan berpura-pura murah hati untuk mentraktir. Tidak apa-apa jika kau mempermalukan dirimu, tapi kau juga mempermalukan Nona Sen. Apa yang kau maksud? Si Zhang pun hanya melirik dengan sinis. Aku meminta Wu agar menyajikan minuman yang tidak mampu dibeli oleh Zhang Xuan. Setelah itu aku akan mencoba menyelamatkan dia dari situasi canggung dan membayar uang untuk dibayar. Hahaha. Dengan cara ini, Sen Biru akan jatuh cinta padaku dengan kemurahan hatiku. Aku benar-benar jenius. 2 burung dengan 1 batu, benar-benar hebat. Tuan Sang Bin, kau. Lalu si biru pun berkata, hehe, dia seperti yang kuduga. Dia berdiri. Siapa yang kau katakan aku berpura-pura murah hati? Dia marah. Nona Sen, aku tidak membicarakanmu. Aku membicarakan tentang Zhang Xuan. Dia tidak punya uang, namun dia masih mentraktir orang lain untuk makan. Dia hanya membodohi dirinya sendiri dan mencemarkan nama baik Anda. Yang mentraktir itu aku, bukan dia. Apa? Hehehe. Ternyata yang mentraktir itu adalah si Nona Biru. Aku membodohi diri sendiri dan menodai wibawa guru. Benar kan? Tidak, aku tidak bermaksud demikian. Tuan Sang, bayar tagihannya dan bantu membayarnya. Nona Sen, ini akulah yang akan membayarnya. Bagaimana kau melihat perilaku dermawanku ini? Aku ganteng kan? Jadi kau sudah jatuh cinta padaku? Namun itu ditolak olehnya. Aku tidak membutuhkannya. Aku akan bayar tagihanku sendiri agar orang lain tidak mengklaim bahwa aku berpura-pura murah. Apa? Liontin Giok ini setidaknya bernilai 5.000 koin emas. Aku akan meninggalkannya dalam pengawasanmu. Nona Sen, kau akan kembali untuk mengambilnya setelah mendapatkan cukup uang, bukan? Benar, begitulah keadaannya. Ini, terima ini. Nona Sen, tidak baik bersikap seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Seseorang memotong pembicaraan mereka. Kau tidak perlu menggadaikan benda sepenting itu di sini. Makanan ini tidak berharga sama sekali. Kenapa kau memberinya uang? Apa kau ingin ditipu? Ditipu? Kami Hong Tian Ho sudah jujur dengan semua pelanggan kami dan kau bilang ini penipuan? Jika kau tidak bisa menjelaskannya, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Tuan Wu mempermasalahkan ini. Zhang Xuan mendapat masalah. Hong Tian sangat berkuasa, namun Zhang Xuan berani menuduhnya. Mereka di depan umum. Mereka akan mengindahkan formalitas. Daging beruang violet savage ini biasanya dibuat dengan cara meredam beruang dengan violet selama 3 hari, bukan? Namun kau mengeluarkannya untuk digoreng tepat setelah merendamnya setelah setengah hari. Walaupun teksturnya hampir sama, sifat medis bunga violet belum terserap ke dalamnya. Jadi ini adalah makanan yang tidak layak. Lalu perselisihan mereka pun menarik banyak perhatian orang lain. Mengiklankannya sebagai ikan mandarin liar, namun mereka sebenarnya peliharaan karena sirip ekor mereka telah dipelihara sejak kecil. Dia pun yang tahu. Aku diam-diam mengubah semua ini di belakang bos, tapi dia bisa mengetahuinya. Bahkan dia bukan chef profesional. Bacot, omong kosong. Hidangan ini sama seperti yang diiklankan. Mana buktinya? Kau ingin bukti? Aku tidak boleh mengakuinya. Kalau tidak, Hong Tian House akan hancur. Jika botol ini minuman keras benar-benar immortal, maka dia pun menumpahkan air botol itu. Dia mau apa? Dan memang jika minuman ini bernilai 1000 koin emas, tapi dia pun melempar rokok ke minuman itu dan terbakarlah minuman itu. Lalu minuman itu mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Baunya, kenapa begitu bau? Ini adalah Craig Liquor berwarna hijau dengan aroma yang mirip minuman immortal yang baik untuk tubuh, sedangkan Green Craig Liquor tidak. Ini adalah Green Craig Liquor dan bau busuk ini adalah bukti terbaiknya.